Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau ngebudget lagi karena memang kebetulan udah masuk awal bulan. So, tonton video aku sampai selesai ya. Tapi sebelum kita lanjut ke budgetingnya, kita mau dulu unboxing atau panen dari sisa uang belanja bulan kemarin. Jadi belanjaan di bulan kemarin itu biasanya selalu ada bersisa. Nah, karena dompetnya mau dipakai lagi, jadi ini kita pisahkan dulu sisa uang dari beberapa pos di bulan kemarin yang masih ada sisanya. Mulai dari pos belanja bulanan, pos belanja mingguan, pos uang belanja beras, dan juga pos uang pegangan atau uang cemilan, uang yang bebas dipakai buat apa aja. Nah, setelah itu baru kita hitung deh ya, ini total uangnya ada berapa, karena aku agak penasaran. Karena kayaknya bulan kemarin ini agak lumayan banyak sisanya, nggak kayak bulan-bulan sebelumnya. Ini kayaknya sisa bulanan aku yang terbanyak deh dibandingkan bulan yang lainnya. Nah, di sini dirapikan dulu ya uangnya, urutannya sesuai nominalnya, karena nggak tahu kenapa tuh lebih enak aja gitu loh ngelihat uangnya kalau udah tersusun rapi begini, jadi nanti bisa lebih mudah buat dihitung. Dan nanti ini bakal dimasukin ke challenge-nya masing-masing. Nah, di sini mulai aku hitung mulai dari uang 1000, uang 2000 di sini, dan juga uang 5 ribuannya, dan dengan uang 10 ribuannya juga kita hitung semua pokoknya guys. Nah, setelah dihitung-hitung ini dapat totalnya sekitar 400 ribuan lebih tadi ya. Nah, habis itu tinggal disimpan di dompet yang paling belakang aja di pos sisa belanja bulan lalu. Nanti ini bakal aku bikinin video terpisah, di short video aja isi challenge tabungannya masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut ke budgeting di bulan ini. Untuk budgeting bulan ini seperti biasa, aku hiasannya itu simple-simple aja ya. Di bagian atas di sini cuma aku tulis budget gitu aja. Baru habis itu dihiasin pakai stabilo gini aja guys ya, karena memang aku itu nggak suka yang ribet-ribet. Karena memang nggak pinter gambarnya, terus biar ringkes aja. Karena yang terpenting dalam budgeting itu adalah isinya ya, bukan hiasannya seperti ini. Oke guys, kalau kalian juga nggak bisa ngegambar kayak aku, ya udah nggak apa-apa, ditulis biasa aja pun itu nggak masalah. Jadi ini nih istilahnya kayak cuma pemanis aja, biar kita itu jadi lebih semangat aja gitu loh ngerjainnya ya kan. Habis itu tinggal aku tempelin washi tape di bagian bawahnya, karena memang aku kali ini lagi nggak mau pakai stiker sama sekali, dan juga nggak mau ngegambar sama sekali, jadi cuma aku tempelin washi tape kayak gini aja. Ini kayak pembatas aja gitu loh. Nah, nanti di bagian bawah budgetnya ini baru lanjut aku tulisin. Untuk bagian pertama yang aku tulis adalah untuk kewajiban bulanan. FYI budgeting aku per 2 minggu sekali, tapi tetap kewajiban bulanan itu aku tulis di bagian atas supaya tahu. Karena nggak ada cicilan, jadi kebetulan kewajibanku ini cuma 3 aja, yaitu untuk kirim ke orang tua, untuk ngebayarin listrik di rumahnya orang tuaku, dan untuk dana kesehatan alias BPJS. Nah, untuk kirim ke orang tua itu aku budgetkan 500.000 per bulan. Terus untuk listrik orang tuaku itu 300.000 per bulan. Dan untuk BPJS ku itu cuma 35.000. Aku ambil kelas yang paling murah guys ya. Terus di sini aku dapat total 835.000 untuk kewajiban bulanan. Nah, FYI aku tuh tinggal di tempat usaha. Jadi untuk dana tempat tinggal itu masuk ke pengeluaran usaha aku. Jadi pengeluaran pribadi aku tuh nggak ngebayarin tempat tinggal aku pribadi, cuma ngebayarin biaya ke orang tua aja. Nah, lanjut untuk saving bulanan. Untuk saving bulanan di sini aku ada sisihkan untuk dana pensiun, untuk dana darurat, dan untuk self reward diri aku sendiri per bulan gitu. Aku ada apresiasi diri aku buat boleh belanja atau apapun itu dengan budget ini. Untuk dana pensiun di sini aku sisihkan itu 500.000 per bulan, dan dana darurat itu 150.000 per bulan, dan self reward itu 200.000 per bulan. Jadi di sini untuk total dana yang aku sisihkan untuk saving yaitu ada di 850.000. Ini di buku aku salah tulis ya guys. Ternyata aku baru sadar ini ketika edit videonya ini ternyata.
Nah lanjut untuk bagian bawahnya, sebelum aku masuk ke pos berikutnya, nah di bagian tengahnya ini aku mau tulisin untuk bulannya. Jadi yang bagian atas budget, yang bagian tengah aku tulisin untuk bulan dan tahun 2024, bulannya Oktober. Tinggal 2 bulan lagi aja kita menjalani hari di tahun 2024 guys. Semangat ya guys, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Finansial kita semoga bisa lebih baik lagi terus dan terus. Di sini juga sama seperti di bagian atas, aku kasih hias-hiasan aja di area luarnya gitu, seperti ada bayangannya dengan spidol warna yang berbeda. Terus lanjut juga aku tempelin lagi pakai washi tape sisaan yang tadi guys ya. Jadi aku tempelin lagi di sini. Nah, baru deh kita lanjut untuk ke kebutuhan ya. Jadi kebutuhan aku, karena aku budgetnya 2 minggu sekali, jadi kebutuhan yang aku tulis di sini untuk budget aku selama 2 minggu. Nah, untuk di bagian kolom kebutuhan inilah baru deh kita jabarin, mulai dari yang budget bulanan tadi dan juga saving bulanan tadi dan pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Jadi di kebutuhan mingguan, yang pertama itu untuk kirim ke orang tua. Di sini aku budgetin itu 250.000 karena per bulan kan 500. Jadi dibagi 2 aja gitu. Terus untuk listrik di rumah juga per minggu atau per 2 minggu itu aku sisihkan sebanyak 150.000. Jadi nanti di minggu ketiga udah genap baru bisa langsung dibayar. Terus lanjut untuk di pos yang ketiga itu untuk belanja sayur selama 2 minggu. Di situ aku budgetin 400.000. Kenapa agak besar walaupun aku sendirian? Nggak tahu menurut orang ini besar atau enggak. Menurut aku sih agak lumayan besar daripada aku dulu, karena sekarang tuh selama aku buka usaha aku tuh jarang banget bisa masak. Makanya budgetnya agak lebih besar, karena memang kadang buat makan itu aku beli makannya ataupun beli lauknya aja. Memang kalau kita mau beli itu pasti pengeluarannya agak lebih. Terus lanjut kebutuhan berikutnya yaitu untuk grocery. Sebulan itu kan aku butuh 300.000. Jadi per 2 minggu aku sisihkan cuma 150.000. Dan untuk beras ini sebanyak 100.000, ini untuk 1 bulan. Biasanya masih ada angsulnya, itu biasanya aku beliin telur juga. Telurnya biasanya kepake buat 2 mingguan. Nah terus lanjut untuk uang savingnya, aku ada sisihkan uang dana pensiun. Itu per 2 minggu aku sisihkan 250.000. Dan di 2 minggu pertama ini juga aku sisihkan dana darurat itu sebesar 150.000. Nah habis itu tinggal kita totalin aja. Di sini aku hitung manual karena aku nggak tahu kalkulatorku di mana, handphoneku yang satunya di mana, makanya aku hitung manual dulu ya guys. Setelah dihitung, di sini aku dapat total untuk per 2 minggu aku butuh budget sebesar 2.250.000 untuk menuhi semuanya, mulai dari menuhin kebutuhan sampai juga menuhin biaya saving bulanan. Jadi di dalam budgeting aku per 2 minggu, aku tuh udah otomatis langsung sisihin buat biaya kebutuhan dan juga buat biaya savingnya. Jadi kalau kita punya keinginan buat menabung, misal budgeting kita mingguan, di dalam tiap minggunya itu juga harus disisihkan ya guys. Jadi bukan tunggu nanti di minggu terakhir, karena nanti akan terasa berat kalau misalkan kita langsung di 1 minggu dialokasin buat tabungan itu. Nah, tulis menulis tentang pos keuangannya kan udah. Nah, sekarang waktunya kita eksekusi nih, duitnya kita masukin khusus ke dalam dompet disiplinnya. Karena kalau misalkan nggak kita pisah-pisahin di dalam dompet seperti ini, nanti uangnya bakal kepake semua. Bayangin kalau misalkan uang sebanyak 2.200.000 nih aku biarin di dalam satu dompet aja, nggak aku pisah-pisah, aku tuh akan ngerasa diriku ini kaya ya kan. Jadi uangnya bakal aku pakai seenak jidat, tapi padahal kebutuhan-kebutuhan yang lainnya mungkin belum terpenuhi, bahkan mungkin kewajiban seperti saving atau bayar listrik atau kirim ke orang tua belum terpenuhi. Tapi aku malah sibuk pakai uangnya buat jajan, buat kebutuhan-kebutuhan yang nggak penting. Takutnya tuh seperti itu guys, kalau misalkan kita nggak pisah-pisahkan uangnya dengan dompet disiplin seperti ini. Nggak harus buat beli dompet. Kalau memang nih kalian belum punya budgetnya buat beli dompet, kalian bisa pakai amplop aja. Aku dulu awal-awal ngebudget itu aku cuma pakai amplop yang harganya 100 atau 200 rupiah yang kecil-kecil itu. Tinggal ditulisin di tiap amplopnya, ini uang untuk apa, ini uang untuk apa, ini uang untuk apa. Nah itu awal-awal ngebudget tuh belum se-happening sekarang. Nah sekarang tuh udah banyak banget peralatan tools untuk ngebantu mempermudah kita ngebudget. Ya contoh kayak dompet disiplin ini harganya tuh kayaknya nggak sampai 30.000 atau cuma 20.000 ribuan lebih gitu, aku nggak ingat. Nanti linknya aku taruh di deskripsi deh, kalian nanti boleh klik sendiri, kalian cek harganya ya. Nah di sini pokoknya bener-bener dipisahin sesuai pos keuangannya masing-masing. Jangan lupa ditandain di buku yang udah ditulis supaya nggak ada budget yang terlewat, karena takutnya kalau nggak ditandain gitu nanti ada budget yang terlewat. Apalagi aku orangnya agak kurang teliti ya kan, jadi memang harus semuanya serba dicatat, semuanya serba ditandain, karena memang rentan lupa. Apalagi semakin bertambah usia, ingatan itu nggak sekuat kayak dulu. Nah untuk kalian
Kalian juga makanya kalau misalkan mau ngebudget, alangkah baiknya memang serba dicatat. Entah mau dicatat di buku, entah mau dicatat di handphone. Kalau aku tuh sekarang kolaborasi ya. Jadi kayak untuk budgetnya aku catat di buku seperti ini, tapi untuk tracking pengeluaran setiap hari itu aku catat di handphone. Karena kemarin tuh kayak agak rempong, aku harus ngebuka bukunya, baru catat-catat kayak gitu. Jadi aku untuk pengeluarannya khusus aku taruh di handphone aja, jadi lebih enak, bisa pakai rumus, nggak manual. Jadi bisa terkontrol setiap hari ya, ketika pegang handphone dibuka tuh pengeluarannya apa aja, sisa budgetnya sudah berapa aja gitu. Nah ini udah beres semua ya guys, mulai pengeluaran aku, mulai dari pengeluaran tiap minggu sampai juga saving bulanannya. Nah kalian juga yuk semangat buat bikin budget biar keuangan kita lebih tertata rapi, kita bisa punya tabungan yang aman, dana darurat yang aman. Makasih juga buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai ya. Sampai ketemu di video-video aku yang lainnya.